Halo guys, nama gue Stam dari SnapTech, dan di video kali ini kita bakal nge-unboxing. Dan seperti biasa minggu depan, seperti di title, kita udah lama banget gak review tablet. Dan ini tablet yang menurut gue lumayan menarik di pertengahan 2024, yaitu Samsung Galaxy Tab S9 FE. Karena bisa dibilang untuk FE series sih nggak bakal jadi fresh secepat non FE ya, yang flagshipnya. Yang semi flagship kayak gini mungkin bakal lebih lama. Jadi gue penasaran, ini sudah 1 tahun rilis, bagaimana rasanya dan apakah masih worth it? Yang pastinya konklusi tersebut bakal tayang atau bakal ada nanti minggu depan ya. Sekarang kita bakal unboxing dan sedikit quick review aja seperti gimana feeling S Pen-nya, first impresi gue dan teman-teman. Terus bagaimana hal-hal lain-lain. Yang pastinya dibikin disayangkan sama Tab S9 biasa, di sini nggak ada Galaxy AI ya. Ya mungkin bakal turn off tuh beberapa orang, tapi untuk gue sih, karena gue nanti juga pakai tablet ini untuk kerja, untuk nulis kanji dan baca skrip, jadi sih kayaknya nggak bakal terlalu bermasalah untuk gue. Anyway, sebelum kita masuk ke unboxingnya, untuk harganya sendiri gue bakal taruh di sini. Jadi sekarang udah lumayan turun juga di 5,6 juta atau 5,5 jutaan untuk yang base model Wi-Fi only, dan untuk yang 5G itu nambah dikit di 6,2 jutaan. Kalau misalnya kalian mau beli tab ini, gue taruh semua linknya di deskripsi. Dan untuk spek, singkat aja di spek yang ada di sini. Pakai Exynos 1380 yang kalian bisa temuin di Galaxy A35 ya. Terus dia punya layar sebesar 10,9 inci IPS LCD 90Hz. Itu PPI-nya 249, jadi cukup bagus ya. Nggak beda jauh sama iPad Pro ya, bisa dibilang speknya cuma beda harus dikit. Udah IP68, yap, sama kayak di S9 yang flagship. Ada microSD slot, udah stereo speaker tuned by AKG, belum kuat. Yang agak sedikit disayangkan di USB Type-C 2.0, tapi udah ada magnetic connector buat keyboard, sound motor fingerprint, dan juga punya baterai sebesar 8000 mAh baterai yang bisa fast charging sebesar 45 watt. Jadi ya, sebelum kita unboxing, memang ini USB Type-C 2.0 bisa jadi turn off untuk beberapa orang, karena ya pastinya sayangnya walaupun di tablet ini ada DeX, tapi nggak bisa di-connect ke TV atau ke monitor via USB ya, mungkin hanya bisanya via wireless. Jadi ya agak sedikit menyayangkan, tapi it's okay. Dan ya, alasan kenapa gue beli tablet ini sih sebenarnya penasaran aja, kira-kira di tahun segini masih oke nggak sih? Karena kan ini tablet kelihatannya sih cukup oke ya untuk productivity gara-gara One UI-nya. Memang strongest point atau poin paling kuat tablet ini bukan dari chipsetnya, karena kalau chipset Xiaomi Mi Pad 6 itu jauh lebih powerful ya, Poco Pad juga lebih powerful. Ini memang selling point terbesar dari dua hal menurut gue, dari S Pen dan yang paling besar dari One UI atau Samsung DeX-nya, yang pastinya sangat berguna. Makanya gue mungkin bakal nge-review ini sebagai HP atau tablet kerja, bukan tablet kayak gaming ya. Dan yang gue suka sama tablet Android itu ya, terutama Samsung, yang bikin gue suka banget tuh kalau kamu beli tabletnya tuh langsung dikasih S Pen-nya ya, jadi nggak kayak Apple yang harus beli terpisah. Itu menyebalkan banget ya, tabletnya aja udah kayak berapa juta, harus beli lagi Apple Pencil yang harganya 1,5 sampai 2 jutaan. Kalau ini kan udah included, so that's pretty good. Dan ini dia tabletnya. Pertama, ada stiker ini stiker serial number aja, karena gue yang versi Wi-Fi only. Kalau gue sih kayaknya kurang butuh yang 5G, karena bisa pakai hotspotnya dari si Samsung S24 gue aja. Ini tabletnya, brandnya lumayan oke ya. Ini pensilnya kerasa lebih enteng, jauh lebih enteng dari S9 yang pastinya S9 biasa. Dan kalau nggak salah ini belum Bluetooth ya, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Dan di sini pastinya ada booklet, dan di sini ada si manual, kabel datanya ada di situ. Ini dia tabletnya, kita langsung aja buka. Gua beli yang warna grey ya. Bukannya ini dari atas nih kayaknya. Kita tinggal buka aja. Dan dia itu di belakang ya, itu dikasih tahu ada di belakang untuk ngecas. Bukan ngecas, ini lebih nge-store ya, nge-store si Apple Pencil S Pen-nya. Ini dia tabletnya. Ada stiker kayak gini, gue cabut aja ya. Gue paling nggak suka ada kayak gitu-gitu. Bam, dan itu aja, simple sekali ya, sangat simple banget. Dan yang pastinya FE brand tuh sangat terkenal ya, karena FE itu kan pretty much flagship, tapi di-cut sedikit tapi masih kerasa flagship. Dan memang si first impresi gue megang tablet ini kerasa kayak flagship. Build yang pastinya full metal ya, sangat flagship. Aspek ratio ini kalau nggak salah 16:9 ya, gue kalau nggak salah ya sih, correct me if I'm wrong. Dan bobotnya juga ini kerasa cukup berat, jadi nggak kayak tablet enteng. Dan ini udah IP68 juga, yang pastinya dia turun dari kakaknya si S9 ya. Ini sangat flagship feature. Dan seperti biasa dia Samsung di pinggiran ada kayak pelindung plastik gitu, nanti aja gue lepas. Dan ya speaking of build,
very good, mantap, ya nggak beda jauh sama iPad Pro punya adik gue sih. Ini kalau gue merem, feelingnya mirip. Di sini ada line buat si WiFi antena, dan ini single kamera back rear kamera itu hanya di 8 megapiksel, tapi udah bisa 4K 30 ya, so that's pretty good. Dan front kameranya penempatannya bener di sini nih, di landscape bukan di portrait ya, itu sebesar 12 megapiksel. Oke. Nah, bisa kita lihat udah tune by AKG, dan layar sendiri ini lumayan cukup sih untuk gue. Ini gue yang 10,9, jadi gue bukan beli yang besar ya, bukan beli yang FE+. Kelihatannya sih oke aja. S-Pen-nya kayak gini, ya oke sih ya, ini ada tulisan made in Vietnam ya kan, jadi tabelnya Indonesia tapi ini Vietnam. Samsung, ini ada buttonnya. Oh, ada button ini berarti Bluetooth juga ya ternyata ya. Oke, kayaknya gue salah deh, sorry gue belum pernah pakai tablet Samsung, jadi bener-bener blank, gue hanya pernah pakai ini nih, si S Pen. Kita langsung nyalain aja ya. Dan power buttonnya tuh dia ada di, oh nice placement, ada di atas, I like it, power button dan volume, dan ini power buttonnya juga nyatu sama fingerprint. Yang gue suka pasti, power button di fingerprint, one of my favorite placement to be honest. Gue sih lebih suka di sini daripada di Face ID kayak Apple gitu ya, lebih suka proper fingerprint. Samsung Galaxy, yang pastinya bikin gue lumayan penasaran sama tablet ini, yaitu dari si bagaimana Exynos 1380 perform di sini, terutama untuk multitasking, karena gue tuh pernah pakai 1380 di A54 dulu, dan bisa dibilang chipsetnya cukup bagus, tapi bukan yang terbaik ya. Kalau ini pakai 1480 sih mungkin perfect ya, tapi 1380 sih harusnya masih oke, dan di tablet yang RAM 6GB terus dia lebih gede ya, itunya heat surface-nya harusnya sih bisa lebih proper ya ini. Tapi ya, gue mau setup dulu tabletnya ya, nanti kita bakal balik lagi untuk first impresi. Kita tes-tes dikit seperti nulisnya gimana, nanti gue bakal kasih tahu gimana feeling nulisnya. Ini hanya first impresi ya, untuk lebih detail minggu depan, dan gue juga bakal kasih tahu seperti kualitas speakernya, displaynya kira-kira gimana, first impresi gue ya dan teman-teman. Oh ya, sebelum kita masuk ke first impresi, kenapa gue pengen beli tablet ini juga? Yang pasti untuk kerja, dan karena tablet ini salah satu tablet yang software supportnya di harganya sangat lama ya. Ini masih disupport sampai 4 tahun. Jadi dari 2024 sih masih bisa, dari 2023 pas rilis masih bisa disupport sampai 2027. Jadi buat yang para kuliah tuh yang cari tablet buat kuliah, ini bisa dipakai sampai lulus dan masih ada software supportnya. So ya, I'll be back untuk first impresinya, kita stay tune aja. Oke guys, jadi gue udah setup, udah tes dikit-dikit aja ya first impresi, dan pertama kita langsung nyetes untuk fingerprintnya. Fingerprint jadi power button, dan ini ngebedainnya gampang. Jadi kalau yang fingerprint itu lebih, yang power buttonnya lebih mendelep ya, lebih ke bawah, yang volume button lebih ke atas. Cuma gue rasa sih kalau ada tekstur kayaknya bakal lebih gampang ya. Anyway, untuk fingerprint kecepatannya 1, 2, oke. Gue tadi kepencet terus jadi salah, kita buka normal dulu deh ya. Bentar. Nah, dan kita coba lagi ya, 1, 2, 3. Oke, bisa kita cepet ya. 1, 2, 3. Very fast, very quick. Cepet banget. Jadi fingerprint sih sangat responsif, dan gue nggak ada masalah sama sekali. Terus bagaimana untuk layarnya? Ini kan layarnya bukan AMOLED ya, nggak kayak di Galaxy S9 biasa, di S9 FE. Ini IPS, dan gue bisa bilang ini IPS salah satu high quality IPS lah. Ini bukan IPS murahan, warnanya dia masih khas Samsung, masih ada vibrantnya, sangat clear, sangat jernih, dan film angle juga bisa kita lihat lumayan bagus ya. Cuma memang kelihatan juga di sini dia full brightness-nya memang nggak super terang banget ya bisa dibilang. Dan ini gue lagi dark mode juga sih, tapi ya full brightness-nya gue terang-terang banget, tapi untuk tablet udah salah satu yang terang sih menurut gue. Untuk IPS ini S tier lah, tapi kalau misalnya dibandingin sama AMOLED ya mungkin ini kayak mid-range AMOLED kualitasnya ya, kalau misalnya dibandingin sama AMOLED. Tapi layar sih nggak ada masalah, dan gue suka banget. Hal yang first impresi gue langsung tes dan ternyata bagus banget ya, ini dari speakernya loh. Jadi speakernya nggak 4 ya, nggak kayak di S9, dia tuh hanya 2 kanan kiri di sini. Dan udah tune by AKG, terus gue juga kalau dengerin tadi gue tes nyalain Dolby Atmos-nya. Dan pakai Dolby Atmos-nya lah, ini suaranya wow, bagus banget. Sangat keras, sangat jelas, sangat vibrant suaranya, sangat colorful. Terus yang gue suka juga, dia dynamic range-nya bagus, suaranya, terus soundstage-nya juga lumayan luas dan lumayan mid-range satu, lumayan imersif, lumayan di chest, suara jadi cukup bagus. Mungkin gak bakal kedengeran kalau di microphone gue, tapi ya misal kita coba aja ya. Ini gue pakai channel, ini bukan pakai channel, tadi gue ganti dulu pakai channel gue yang satu lagi ya. Kita ke sini. Nah, kita coba nonton misal videonya siapa ya.
Kita nonton videonya ini ya, Vanos Gaming aja lah, atau nih Jack Frags, kalian ngeliatin displaynya. Kita naikin ke paling tinggi, 1440p, bisa 1440p ya di sini, nice. Dan ya kayak gini kualitasnya, speakernya kayak gini. Sangat bassy, sangat clear, sangat luas, kerasa. Jadi speakernya sih ini bagus banget lah, flagship level. Bagus banget gue, lumayan surprise. Nice, sangat bassy ini speakernya. Dan ya displaynya juga kelihatan ya di kamera, vibrant dan clear banget. So that's pretty nice. Terus next bagaimana untuk si software dan S Pen-nya. Pertama untuk software experience sendiri, ini gue baru awal banget jadi gue nggak bisa lebih detail, tapi pas gue setup memang nggak kayak flagship ya, dia agak sedikit nge-lag, ada sedikit chugging, agak sedikit loading, agak sedikit stutter, tapi pas udah gue setup semua sih, ini jadi cukup responsif. Yang pastinya masih nggak responsif kayak, you know, Tab S9 atau S8 atau even S7 mungkin ya, tapi ini sudah cukup responsif dan nanti harusnya nggak bantu banget, jadi sangat smooth. Terus yang gue suka juga kan Samsung ini baru awal banget ya, biasanya kan kalau udah beberapa hari battery life makin bagus, performance makin solid, jadi ya gue tinggal tunggu aja sampai performance bener-bener mantep. Tapi first impression sih untuk chipset Exynos 1380 untuk dari performance tadi gue coba nulis juga, it's pretty nice, it's actually pretty nice, udah lumayan smooth ya. Nah terus bagaimana untuk S Pen sendiri? Nah, untuk S Pen-nya kayak gini, dan ini S Pen-nya sangat enteng banget, ini S Pen-nya super enteng. Kalau kita coba ukur ya, buatnya penasaran, lebih enteng dari Tab S9 atau iPad Pro, much lighter. Kalau bisa kita coba ukur, cuma di 8,7 gram, sangat enteng. Dan ini tuh attach-nya di belakang ya, karena dia enteng karena memang gak ada baterai ya, dia tuh ternyata bukan Bluetooth soalnya. Attach-nya di belakang kayak gini, like that. Cuma gue agak sedikit, first impression agak sedikit kurang suka kayak gini. Jadi kalau gue taruh, gue pengen pakai tangan tapi taruh gini tuh gampang keseret biasanya kalau di tempat tidur. Tapi kalau di lantai atau di karpet gini sih aman ya. Cuma ya agak agak khawatir aja gitu nyeret-nyeret pakai pensil gini, takut pensil lecet soalnya kan dari plastik. Tapi ya, kayaknya ada sih baterai, soalnya ini ada optionnya di sini, kayaknya mungkin ada baterai, gue nggak tahu. Anyway, komen di bawah, sorry gue bener-bener lost. Tapi ya S Pen-nya bisa kalau di fitur di ini sendiri, ini gelap, ini gue nyalain dulu dark mode-nya deh ya, matiin dark mode. Sekarang kalian lihat nih, sesmooth apa pindah dari dark mode ke light mode ya, kita ke display. Kita pindah ke light mode. Bam. Lumayan smooth ya, lumayan smooth. Dan tadi kita mau balik lagi ke S Pen. Settingan ini. Nah, ada air action juga, tapi gue matiin karena air action, let's be fair ya, air action agak gimmick menurut gue. Ada air command dan air view, S Pen text, you know, quick notes, press and hold the button, then tap the screen twice with your S Pen to create a note. Press and hold, tap. Oh, that's pretty cool. Oke. Bisa kayak gitu ya guys. Dan yang lain tuh dia ada write notes while screen is off. Jadi kalau misalnya layar lagi mati, press and hold dan double tap. Jadi dia main double tap ya. Misalnya screen lagi mati gini, gue pengen tinggal ditekan, terus tap 2 kali. Yap, dan ini kamu langsung bisa nulis, kayak gitu. Jadi fiturnya sendiri komplit ya, cukup komplit, dan S Pen ini enteng sih, gue suka, jadi bener-bener gampang banget nulis. Kalau misalnya kita bisa nulis apa ya, nulis yang gue lagi belajar, gue misalnya lagi belajar kanji kan, kita nulis undo gitu ya, undo to exercise. Tebal banget nih, tapi ya, nulis undo. Ya, gampang banget ini ya sebenarnya. Ini sih feelingnya kalau dibandingin sama S Pen-nya di S24 Ultra, mirip ya, mirip. Cuma yang pastinya lebih enak di sini, karena pensil lebih natural, lebih kayak pensil, bukan kayak pensil cebol, bukan kayak pensil yang cuma setengah panjangnya, dan layar lebih besar, yang pastinya ini bakal lebih enteng ya, bakal lebih gampang yang pastinya. So, gue tadi coba-coba nulis kanji gitu sih, pakai ini lumayan enak karena gue suka S Pen, dia ujungnya kan tajam gini dibanding sama Apple, gue lebih suka buat nulis kayak gitu. Dan ya, next kita bahas untuk si kameranya aja ya. Penasaran gimana kemana buat ngambil dokumen, kita langsung tes aja, tapi ini pastinya cepet aja karena memang bukan hal yang penting di tablet ini.
Nah, jadi kameranya kayak gini, kita langsung aja coba foto. Ini yang pastinya masih oke untuk scan dokumen, kayak misalnya kita foto ini nih. Nice. Atau misal kayak orang gila, selfie pakai ini. Masih oke, dan video sendiri buat kalian yang mungkin pakai tablet ini untuk Zoom ya, untuk kayak Zoom atau untuk Skype, Discord call gitu. Ini tuh video recording belakangnya bisa sampai, kita lihat ya, advanced video option. Oh, dia ada high efficiency video juga, nice. Untuk video dia bisa sampai, wow, oke, that's amazing. Kamera belakang ternyata sama kayak kamera depan ya, bisa sampai 4K 30 juga. Jadi sama kayak, kalau kita switch, sama kayak kamera depan juga. Belakang. Oh, kebalik, my bad. Speknya gue kebalik. Jadi, belakang hanya Full HD 30, depan 4K 30 ya. Sorry, salah. Wajar banget sih ya, karena kan kamera depan biasanya dipakai untuk zoom dan teman-teman yang pastinya lebih penting. Jadi ya, bagus ya, sangat berguna 4K 30 kamera depan, jadi bisa high quality lah, walaupun ini tablet, bukan tablet paling mahal juga. Jadi ya, sebelum kita tutup videonya, buat yang penasaran kita lihat dulu aja softwarenya. Software sendiri, kalau misalnya kita ke About Tablet, di sini dia ada di yang pastinya paling baru One UI 6.1, tapi ini nggak ada Galaxy AI ya, itu hanya ada di S9. Jadi S9 FE saya nggak dapat. Dan ini disupport sampai 2027, jadi masih cukup lama. Ini salah satu tablet yang supportnya cukup lama, dan overall sih, memang ini mungkin kalau untuk main game ya, gue rasa sih bakal struggling, dia bakal kesusahan. Tapi untuk multitasking ya, multitasking 3 aplikasi masih bisa menurut gue. Untuk tulis note sih ini sangat nyaman. Tadi gue habis nulis note ini nih. Gue habis praktis kanji, jadi it's actually pretty fire, lumayan nyaman. Dan overall untuk produktivitas ya, seperti gue bilang tadi, untuk produktivitas ini masih oke banget. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja untuk video unboxing dan reviewnya, sedikit review ya. Untuk full review lebih detail, lebih concise, lebih simple, tapi lebih detail juga, bakal rilis minggu depan, jadi stay tune. Untuk sekarang cuma segini videonya, jangan lupa subscribe, thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review si tablet ini. Bye.